MUI Pusat fokus ke dampak buruk dan pelanggaran prosedur, sementara MUI Banten lihat peluang ekonomi dan manfaat jangka panjang. Sekarang kita bandingkan kualitas MUI Pusat dengan MUI Banten. MUI Pusat meminta PSN PIK dihentikan. MUI Banten nggak punya harga diri, jalan-jalan ke sana ngadengok silaturahmi katanya. Ting buat ting, jadi jangan harap Maesa menghormatin kalian. Ulah kalian datang ke PSN MUI, siap-siap. Saya bahas terus kalian. Saya sebut kalian lah, mau kiai, mau apa ke. Kalau sampai MUI Banten ngedukung PIK 2, kita sebut jongos. Kalau sampai setelah MUI Pusat berusaha menghentikan PIK 2, justru kalau sebaliknya. Nah coba sekarang kita bandingkan kualitas MUI Pusat dengan MUI Banten. MUI Pusat meminta PSN PIK dihentikan. MUI Banten nggak punya harga diri, jalan-jalan ke sana ngadengok silaturahmi katanya. Ting buat ting, jadi jangan harap Maesa menghormatin kalian. Ada Raden Lubang Jaya nggak naik Raden? Habis ini segala persoalan umat berkaitan dengan agama kita bawakan ke MUI Provinsi. Dia tidak nanti MUI Provinsi. Raden Lubang Jaya naik. Bentar, saya prolog dulu ya. Ada yang naik satu. Oke, lanjut ya. Setelah saya datang ke MUI Provinsi Banten, karena memang waktu itu rencana saya adalah mempidanakan Heri Marzuki. Saya sebelum masuk ke Polda, rencana saya ingin meminta rekomendasi. Jadi saya datang ke kantor MUI Provinsi itu untuk meminta rekomendasi. Akhirnya saya datang, karena MUI Provinsi tidak bisa diajak kerjasama, saya langsung datang ke Polda. Habis saya kayak pengemis di MUI Provinsi. Ya memang saya ngemis pertolongan, ngemis fatwa. Karena ini berkaitan dengan rakyat Banten. Saya datang ke Polda Banten. Di Polda Banten justru kita lebih dihargai sebagai manusia. Disambut, dipersilahkan duduk, dikasih minum. Jadi merespon tamu Polda Banten jauh lebih memanusiakan manusia ketimbang itu MUI Provinsi Banten itu. Rakyat Banten sekarang persoalan keagamaan terkait dukun ustad, apapun kita akan bawa ke MUI Provinsi. Mereka nanti giat tidak nanti ya. Sengaja MUI Banten, gua sebelum menghadap kalian, gua kritik dulu kalian. Saya pengen lihat jongos-jongos muka-muka kalian itu nanti kita menghadap. Awas kalian urusan keumatan lelet, gua live langsung di gedung kalian. Sengaja gua kritik kalian dulu MUI Banten. MUI Pusat lagi beda pendapat nih sama MUI Banten soal kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Pangkal persoalannya rencana proyek strategis nasional atau PSN yang akan dibangun di sana. Proyek ini dibangun pemerintah dengan tujuan buat ningkatin pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Tapi wacana ini ditolak dan diminta dihentikan MUI Pusat. Sekretaris Jenderal MUI Pusat Amir Syah Tambunan tuh bilang lebih banyak mafsadatnya kerugian daripada maslahatnya keuntungannya. Selain itu, PSN ini kabarnya masih bermasalah dalam berbagai aspek, misalnya soal legalitas proyek ini yang meragukan. Menurut MUI Pusat, banyak izin yang belum rampung yang bikin status hukumnya jadi abu-abu. Masalah berlanjut pada isu kompensasi yang dirasa nggak adil. Kabarnya warga Banten dipaksa menjual tanahnya dengan harga rendah sekitar Rp50.000 per meternya. Mereka juga menyoroti soal dampak lingkungan yang akan terjadi. Proyek ini melibatkan perubahan besar-besaran di lahan dan ekosistem sekitar. Ini jelas ngundang resiko buat lingkungan hidup. Keresahan
publik juga jadi alasan karena masyarakat merasa nggak dikasih sosialisasi yang cukup soal PSN ini. Ketua tim MUI Pusat soal PIK 2 ini, Mas Duki Bitlowi, bilang MUI bakal terus cross-check ke berbagai pihak. Mereka juga bakal bikin tim appraisal untuk bantu warga dapat kompensasi yang adil. Di lain sisi, MUI Banten punya pendapat yang berbeda. Mereka bahkan harus ngelurusin kesalahpahaman publik soal PSN dan PIK 2. Ketua MUI Banten Bidang Infokom dan Kebudayaan Islam Alwian Kosit Syamun tegas bilang PSN itu beda sama PIK 2. PIK 2 nggak pernah di PSN-kan, katanya di acara tasyakuran dan silaturahim MUI Banten. Yang bikin tambah menarik, Alwian ngejelasin kalau tanah di PIK 2 sama sekali belum digarap. Masih kosong, ujarnya. Jadi menurut Alwi, terlalu cepat buat nyimpulin proyek ini bakal membawa mudarat. MUI Banten justru ngedukung proyek ini karena potensinya nyerap 30.000 sampai 50.000 tenaga kerja. Harus ada empati ke orang-orang yang nasibnya kurang beruntung, ucap Alwian. Untuk memecahkan masalah ini dan dapetin solusi, MUI Banten ngajak semua pihak buat tabayun atau klarifikasi bareng. Mereka yakin dialog bisa jadi solusi terbaik. Kalau masyarakat terzalimi, kita bela. Kalau pemerintah yang dizalimi, kita juga harus bela, ucap Alwian. Jadi, ada dua pendapat yang berseberangan nih. MUI Pusat fokus ke dampak buruk dan pelanggaran prosedur, sementara MUI Banten lihat peluang ekonomi dan manfaat jangka panjang. Dua lembaga itu punya alasan kuat. Jadi penting banget buat semua pihak duduk bareng. Dialog terbuka dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pengelola proyek biar jadi jalan tengah yang adil. Misalnya membentuk tim independen yang libatin pakar lingkungan, hukum, dan ekonomi buat evaluasi dampak proyek. Bisa juga ngelakuin dialog komprehensif untuk membuat kesepakatan kompensasi yang adil dan prosedur yang sesuai hukum. Atau membuat panduan sosialisasi yang memastikan publik paham soal beda antara PSN dan PIK 2 biar nggak ada salah paham. Intinya, beda pandangan nggak harus berujung konflik. Ini justru bisa jadi peluang buat cari solusi yang lebih baik. Dengan tabayun yang jernih, pembangunan bisa tetap jalan tanpa ngorbanin hak-hak masyarakat kecil. Yuk, duduk bareng dan